Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus bi ni'mah. Puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesehatan pada kita dan masih memberi kesempatan pada kita untuk mengumpulkan bekal di tempat abadi, untuk di tempat abadi yaitu akhirat. Dan memang salah satu nikmat yang paling besar adalah sehat, salah satunya. Tetapi memang sehat itu jarang dianggap nikmat gitu. Padahal itu nikmat, salah satu nikmat terbesar dari Allah. Yang kedua, nikmat yang suka dilupakan itu adalah kesempatan. Enggak banyak loh yang diberi kesempatan oleh Allah yang mau mengaji, yang mau menuntut ilmu. Jarang gitu. Jarang sekali orang yang mau mencari ilmu. Padahal Allah memberikan reward, ya, memberikan basyiran, ya, memberikan motivasi bahwa orang yang berilmu itu sederajat dengan para nabi gitu. Itu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Itu yang diberikan ilmu, bahkan orang yang berilmu itu disebut apa? Alim. Ya, orang yang berilmu itu disebut alim. Kalau zamannya disebut ulama. Ada orang yang berilmu itu disebut alim. Kalau banyak mah disebut ulama. Jadi ulama itu bukan berarti orang yang pakai sorban, gamis, belum. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya itu yang disebut ulama itu, ya. Yang disebut alim. Kalau satu seorang mah disebut alim. Kalau banyakan disebut ulama. Tapi orang mah saurang disebut ulama aja. Ulama besar. Alim, ya, kalau sendiri mah. Nah, ini salah satunya. Jadi orang yang alim itu ada cirinya. Ciri orang yang alim itu, salah satu cirinya ya jelas punya ilmu, paham terhadap ilmu, kemudian mengamalkan terhadap ilmunya gitu. Yang paling utama itu khasyah, ya, kepada Allah, itu takut, ya. Makanya di sini walladzina jahadu, orang-orang yang yang jihad, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, fina lanahdiyanahum subulana, maka kami akan memberikan jalan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Jahadu itu sungguh-sungguh, jihad itu sungguh-sungguh. Kita jihad itu sungguh-sungguh, arti aslinya jihad itu. Tapi makna secara luas disebut jihad itu menegakkan agama Allah, syiar di hadapan agama Allah. Nah, ini sedang jihad nih. Coba bayangkan kalau tidak ada yang ngaji, tumpur tuh agama. Ya, adanya pengajian itu kita tuh jihad nih. Kenapa? Karena gini, mencari ilmu itu kan, ilmu itu dibagi oleh ulama, ya, ada 12 pan. 12 pan. Pan itu genre lah. Genre. Pan itu? Bukan, cabang lah. Pan itu cabang. Jadi ada 12 cabang. Satu cabang fikih tuh. Kan fikih itu tentang Tentang rukun, syarat, pembatalan ibadah gitu.
syarat ibadah, rukun ibadah, misalkan sholat lah, syarat sah sholat, rukun sholat, pembatalan sholat, sunnah sholat, makruh, itu dikemas dalam fan fikih gitu. Bagaimana kita haji yang benar, itu fan fikih itu. Kalau tidak ada seorang saja misalkan di sini di daerah kita enggak mempelajari ilmu fikih, itu dosa semuanya. Harus ada yang bisa. Yang kedua, fan tauhid. Ya, tentang tauhid, keesaan Allah gitu. Tentang keimanan itulah gitu, tentang keimanan. Kalau di sini tidak belajar tentang itu juga sama, dosa semuanya. Ada fan, apalagi tajwid, fan tajwid, tahsin, tajwid gitu. Itu harus ada yang belajar. Tasawuf, nahwu, sharaf, balaghah dan seterusnya. Itu harus dipelajari oleh semuanya. Makanya alhamdulillah kita itu ngehandle semua gitu. Dengan ngaji itu kan bisa ngehandle dosa, enggak jadi dosa tuh. Kita jadi pahlawan itu, mujahid itu. Kita jihad gitu. Kan kalau misalkan di sini semuanya enggak belajar gitu, dosa gitu. Iya. Iya, enggak jadi masalah. Yang penting di sini ada untuk umum ngajinya gitu. Kalau tidak ada untuk umum, misalkan private, misalnya itu ya itu pasti dosa. Kalau ini kan pengajian ini untuk umum, siapa yang mau kan, gitu. Ya. Nah itu berarti kita sebetulnya. Tapi sebetulnya memang ulama menyebutkan minimal seumur hidup sekali itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Seumur hidup sekali. Artinya di tempat umum gitu. 1 kali minimal tuh. Itu ulama. Maksudnya amar bukan ngajinya, amar ma'ruf nahi munkarnya. Ngajak kebaikan orang lain, ngelarang dakwah, itulah dakwah lah. Seumur hidup sekali minimal ngedakwahnya gitu. Ayo ngaji mah wajib tiap hari, tiap hari. Itu lumayan. Jadi menyampaikan itu wajib minimal sekali aja gitu. Iyalah, tapi ayatnya harus dipahami. Harus dipahami dulu satu ayat itu, seluk-beluknya harus dipahami. Satu ayat misalkan, dalam ayat itu tuh ada ayat am, ada ayat khos, lafadznya ada nasikh, mansuh, ada mutlak, muqayyad dan seterusnya, harus satu ayat juga harus didalami. Tajwidnya dan seterusnya gitu. Iya gitu. Boleh, ya memang bagus disampaikan. Atau gimana kalau saya mampunya hanya segini? Ya sekemampuan kita sampaikan gitu. Ya minimal keluarga gitu. Tapi Nabi mah biasanya gini, ketika dakwah misalkan Nabi gini, sampaikanlah kepada sahabat-sahabat ketika kamu menemukan sahabat yang lain gitu biasanya. MLM mengerti level marketing itu biasanya sahabat itu yang ngeriung misalnya segini, dia ketemu siapa, tadi saya ketemu dengan Nabi ini, ilmunya seperti ini gitu. Kita juga gitu, ketemu misalkan di jalan, sini dulu, barusan saya ngaji ini tentang ini gitu. Meureun tuh cek batu teh miring gitu. Dada sinting gitu. Nah makanya tingkatan orang itu kan kalau ditingkatkan di sini kan tadi wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu akan selalu menyertai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu kan orangnya kan. Kalau sifatnya disebut ihsan. Nah, ihsan itu apa? Jelas dina hadis kan ihsan itu. Itu. Gimana ihsan itu? Ihsan itu tingkatan yang paling tinggi. Yaitu anta'buda ka'annaka tara. Kamu ibadah harus sampai sudah bisa melihat Allah. Ya kata kita seolah-olah teh. Kalau yang orang-orang yang sudah mukasyafah melihat Allah. Kalau kita mah seolah-olah melihat Allah. Kenapa bukan seolah-olah? Lihat sini selanjutnya. Ketika kita tidak mampu, fa'ilam takun, maka fa innahu yara.
sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi kalau seolah-olah mah ya kita seolah-olah dilihat oleh Allah gitu. Ya memang kita sedang dilihat oleh Allah gitu. Kalau bisa mah melihat Allah. Dan ya kalau bisa melihat Allah kan orang ihsan. Kalau orang ihsan itu berarti orang yang sudah bersih hatinya dari noda, dari dosa, kemudian ya dia udah benar-benar lah taslimnya ke Allah, kemudian sudah tidak ada hubud dunia lagi, sudah tidak terlalu memikirkan dunia. Nah itu biasanya yang sudah mukasyafah. Mukasyafah itu ya terbuka, lebar. Makanya wajar ketika kata Imam Ghazali, kalau orang yang sudah ihsan, itu dia bisa melihat surga, apa yang ada di surga, nikmatnya di surga terlihat gini. Kayak Nabi menceritakan tentang surga. Nabi diperlihatkan tuh. Ya, kemudian Nabi juga diperlihatkan neraka gini. Nah kalau orang yang sudah ihsan bisa gitu kan. Kata orang yang mukasyafah. Tapi kalau kita bayangkan, nggak mungkin. Iya, karena kita tingkatannya masih jauh. Makanya mustahil gitu. Ya, karena kita masih mikir pemikirannya dengan logika. Ketika sudah muhsin, sudah ihsan, melihat Allah saja bisa. Kalau tidak bisa melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, ya kita rasakan aja kita dilihat oleh Allah, itu ihsan namanya. Ini tingkatan yang paling tinggi kalau ihsan mah, muhsinin mah. Nah ini yang selalu disertai, makanya hadis yang kemarin kita bahas, orang yang ihsan itu pandangannya pandangan Allah, penglihatannya penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, langkahnya langkah Allah, geraknya Allah, napasnya Allah. Nah kemarin itu apa? Pojang manunggaling Gusti, manunggaling Gusti, atau disebut wahdatul wujud, atau disebut ittihad, atau disebut dengan menyatunya diri dengan Tuhan. Maksud di situ sebetulnya bukan menyatu. Jadi pandangannya itu pandangan Allah. Artinya apa? Dia tidak akan memandang kecuali yang diridhoi Allah gitulah. Dia tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak bakal menghindar kepada pendengaran yang dimurkai oleh Allah gitu. Jadi pandangan Allah, pendengaran Allah itu gitu maksudnya. Bukan yang kebayang, waduh itihadnya dia, aku Tuhan, aku. Nah, bukan ya, bukan ke sana maksudnya ya, tapi ya semuanya perilaku dan ucapan, pikiran itu semuanya ridho Allah. Yang sudah diridhoi Allah lakukan gitu. Itu muhsin tuh. Ya. Yang paling bagus memang muhsinin ya, memang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ada tingkatan di bawahnya, yaitu apa? Adil. Kalau adil mah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kita sedang ngaji, ya memperhatikan. Kalau kita sedang ngaji kemudian tidur, berarti bukan menempatkan, bukan pada tempatnya, disebut dolim itu. Ya makanya kan paling tinggi itu paling tinggi itu muhsinin, kemudian adil ya, yang paling rendah itu dolimin ya. Kalau dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita disuruh di dunia itu untuk apa? Ibadah. Kemudian kita maksiat, itu dolim namanya. Mata itu untuk melihat yang baik, melihat yang jelek, nah itu dolim namanya. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sedang makan, ya makan, jangan ngobrol gitu. Saya nonton mabaila gitu. Nah, jadi ada 3 ya, ada muhsinin, ihsan gitu ya, muhsinin. Ini tingkatan yang paling tinggi sampai kalau dalam ibadah tadi dia bisa melihat Allah atau seolah-olah melihat Allah lah, kalau kita bahasa kita seolah-olah bisa melihat Allah gitu. Tapi kalau yang paling hebatnya ya bisa melihat Allah seolah-olah melihat Allah atau merasa diri dilihat oleh Allah, itu tingkatannya. Itu muhsinin namanya gitu. Kita sudah merasa enggak? Nah, orang muhsinin itu bukan hanya di ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari juga merasa dipantau oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah gitu. Makanya tadi ucapannya,
pandangannya, pendengarannya, perilakunya semuanya pandangan Allah, pendengaran Allah, perilaku Allah gitu. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Atau wajar ketika para ulama menyebutkan apapun la ilaha illallah. Semuanya harus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya kepada Allah. Itu muhsinin. Ya. Kalau adilin, adil begini itulah. Kalau dalam perilaku, saya mah hoream mereka tetangga eta mah naon manehna ge koret. Urang ge moal mere adil. Manehna koret, urang koret sarwana 11 12. Adil gitu. Nah, kalau dolim mah dia suka ngasih ke kita, kita tara, eta dolim. Gitu. Kalau muhsinin mah manehna koret, urang mah ngasih. Gitu eta muhsinin kan. Nah, kalau muhsinin mah gitu. Jadi kan gini, kalau dikata-kata gitu ya, air susu dibalas dengan air tuba, disebut apa tuh? Dolim. Kalau yang adil, air susu dibalas dengan air susu, itu adil, seimbang. Kalau yang muhsinin, air susu dibalas dengan air susu tambah roti. Oh, itu muhsinin. Gitu. Muhsinin itu seperti itu. Jadi dia kikir, kita mah dermawan. Dia manyun, kita mah senyum gitu. Itu muhsinin. Jadi orang muhsinin tuh dia selalu husnudon taslim kepada orang gitu. Dia enggak peduli dia mau hormat atau tidak, saya hormat kepada dia gitu. Dia mau kikir atau tidak, saya ngasih ke dia gitu. Itu muhsinin begitu. Jarang kali. Ya jarang lah gitu. Dia tuh enggak lihat gini. Dia mah Islam, dia mah kafir, enggak, ngasih dia mah gitu. Itu muhsinin mah gitu tuh. Enggak peduli dia apa-apa, ya ngasih aja gitu. Jangankan manusia, kan hewan saja kan banyak. Contohnya dalam hadis itu karena menyayangi hewan itu ahli surga kan, klaim oleh Allah. Apalagi manusia kan. Itu muhsinin ya. Jadi muhsinin. Nah, kemudian gimana ketika kita ibadah itu, motivasi ibadah itu ada berapa sih? Motivasi kita bisa motivasi ibadah atau perilaku atau gerak seseorang itu pasti ada motif kan? Ada motif atau motivasi kan gitu. Motifnya apa sih gitu? Motivasinya apa sih gitu? Ya, ada pasti dalam kehidupan. Kita misalkan ada yang kenapa kamu sholat? Oh, tuh sholat karena rakaat tuh. Ada kan yang motif? Nah, itu berarti dia melakukan ibadah itu motifnya karena khauf, takut. Boleh nggak? Boleh. Memang boleh karena takut. Makanya, kenapa kamu nggak nikah lagi? Sian lapor ke KKDM. Kan anak-anak kayak nama sarionunnya pas main HP wae Pak Dedi ini anakku enggak kan sianan. Nah itu khauf, itu takut. Nggak apa-apa dengan takut dulu, nggak jadi masalah gitu. Itu tingkatan dasar memang kebanyakan orang itu melakukan sesuatu karena khauf, karena takut gitu. Tapi pada umumnya coba aja gitu, lihat kita. Pada umumnya memang takut. Nah, tingkatan kedua mah bukan takut tapi roja, berharap. Gitu. Berharap mah lebih tinggi gitu tingkatannya gitu. Contoh gimana? Contoh, kenapa kamu kerja? Ya kan supaya dapat gaji. Kenapa kamu enggak kerja? Takut dipecat. Itu maksud takut. Ketika takut berarti masih khauf, tuh tingkatan derajat motivasi untuk melakukan sesuatunya. Tingkatan kedua itu ginilah. Yang pertama takut neraka. Yang kedua ingin masuk surga, gitulah. Ya. Nah, itu. Jadi ada yang orang, saya mah nggak takut, dasarnya saya mah ingin masuk surga, gitu. Berarti itu roja namanya. Kenapa kamu sedekah? Kan kata Allah, kalau sedekah nanti wayur bis sedekah. Yamhaqullahu riba wayur bis sedekah. Allah akan menghancurkan
orang-orang yang suka riba, dan Allah akan mengembangkan orang yang suka sedekah. Tuh kan, usaha saya supaya berkembang, saya sedekah, berarti roja tuh. Tapi kalau gini, kenapa kamu sedekah? Ya sugan we atuh engke urang aya butuh ditulungan deui, da loba nu nulungan ka urang. Nah, itu berarti karena manusia tuh. Berarti itu mah bukan roja namanya. Tetapi itu berharap kepada manusia, itu tidak ikhlas namanya kalau gitu. Ini mah tetap mengharapnya hanya kepada Allah, tidak ada dalam hati berharap kepada manusia gitu. Kalau gini, kenapa kamu tahlil? Kemudian kamu mendoakan? Ya supaya saya juga setelah wafat banyak yang doain. Nah, berarti berharap kepada manusia. Itu tidak ikhlas namanya. Air roja mah hanya kepada Allah. Nah, yang paling tinggi mah dasarnya bukan khauf, bukan roja, tetapi hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Nah, iya mah hub. Jadi hub itu kan dasarnya cinta pasti. Bahkan orang yang karena cinta dia tidak akan hitungan. Enggak, akhir capek enggak. Kita baru pulang, orang yang kita cintai dan mencintai kita nelpon, datang ayo ke sini, langsung. Enggak terasa capek, enggak. Karena yang mencintai kita, yang dicintai oleh kita memanggil nih, gitu. Jangankan yang dicintai, kita mah kersare sedang tidur malam, kerining telepon, ribut, korejat, rampaan mana HP gitu. Itu baru HP teuing nu nelpon penting saha teuing naon gitu, teuing arek naon gitu. Ribut, tapi ngong adan. Akan selimut. Dasarnya kan enggak cinta. Kalau cinta masih cepat gitu. Kadang-kadang saya juga suka berpikir itu ya. Aneh, orang itu kadang-kadang sekarang karena cintanya ke HP, itu ada yang nelpon atau ada yang nelpon, misalkan sedang berkendara, sedang motor, dia ngangkat. Padahal kan gimana kalau celaka gitu, itu kan nyawa dikorbankan. Kenapa? Karena cinta gitu. Keren gitu. Nah, cinta, maka kalau dengan dasarnya cinta, insya Allah nggak ada berat, enggak. Makanya inilah yang salah satunya digulirkan oleh ahli tasawuf. Salah satunya apa? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah kan dasar filsafatnya hub, cinta kepada Allah. Termasuk yang terkenal Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah filsafatnya itu dengan hub, dengan cinta itu dasarnya, gitu. Hah? Apanya? Imam Ghazali itu dasarnya ada 3, yaitu Imam Ghazali menyebutkan khalwat, tahali, dan tajali. Dia itu ada tingkatannya di situ. Jadi tingkatan dia itu membersihkan dulu penyakit hati, dosa, yaitu dengan takhali. Ya, jadi takhali itu membersihkan dosa-dosa, penyakit-penyakit. Itu filsafatnya ke sana. Filosofisnya ke sana gitu. Dasarnya Imam Ghazali itu, mata terkenal Imam Ghazali itu takhli, kemudian setelah dia membersihkan sifat-sifat jeleknya gitu, irinya, dengkinya, hasudnya sudah dihilangkan, baru tahali, isilah dengan sifat-sifat baik, baru akan tajalli. Tajalli itu yang tadi ihsan dia udah terbuka mukasyafah kalau ini, ya ma'rifat nantinya gitu. Nah, itu dasarnya beda-beda dasarnya gitu. Ayat yang wahdatul wujud yang tadi gitu, dasarnya gitu, menyatu dengan Allah gitu. Beda-beda filsafat, bukan filsafatnya atau dasar pengambilannya gitu. Tapi intinya menuju ke Allah, menuju cintanya Allah. Mata tasawuf itu sebetulnya aslinya ke akhlak batin. Kalau tasawuf itu sebetulnya ke akhlak batin itu. Makanya orang dia tasawuf tapi masih sombong, aneh. Dia tasawuf tapi sholat seenaknya, sombongnya ke Allah gitu.
Dia tasawuf tapi bicaranya legeg. Wah, bohong. Bohong. Orang tasawuf itu batinnya sudah hebat, sudah bersih, udah tawadhu, udah wah gitu. Dan orang yang tasawuf itu dia tidak akan hubud dunya. Dunya itu dia nggak apa-apa. Lihat Abdurrahman bin Auf. Ada uang, kasihkan. Kayak yang kemarin kita bahas, Nabi pas Assalamualaikum salat asar, ingat masih ada uang 20 dirham, langsung dia pulang sedekahkan gitu. Itu orang yang, kalau yang hubudunnya kan enggak, wah kan besok juga masih ada keperluan kan gitu. Enggak akan sedekahkan gitu. Walaupun ada lebih, misalkan ini jatah hari ini lebih, ya udah untuk besok lagi kan gitu. Tapi enggak. Nah itu enggak hubudunnya, namanya juhud namanya. Kasihkan gitu. Oh ya. Nah, muhsinin. Jadi kalau kita dasarnya hub, wah, insyaallah ya karim ya. Kalau dasarnya hub, cinta, udah nggak ada hitungan nggak. Lah inilah yang gampang. Maka Nabi mencontohkan ke istri kita atau pacar lah, kalau misalkan yang enak mah pacar lah. Kita kan misalkan ke bobogohan lah, sedang pacaran. Kita misalkan, mau beli bakso. Sok di mana? Di sana yang enak. Mahal? Ya nggak apa-apa. Gitu. Pas nggak situ, masih lapar, semangkok lagi. Enggak apa-apa, sok. Hitungan enggak. Tapi kalau cintanya sudah agak menurun, sudah jadi istri, biasanya kalau sudah jadi istri kan cintanya rada nurun tuh. Gitu. Makan sekali, ya tambah lagi, ini gembul, gitu kan. Nah kan cintanya udah kelas. Kalau masih cinta Pak, tidak ada meniknya terus sak gitu. Itu cinta dasarnya. Kalau dasarnya cinta itu. Kalau misalkan dasarnya cinta, enggak hujan, enggak panas, enggak gelap, enggak terang, kejar, datang gitu. So kita kalaupun misalkan sudah ada janjian malam sekarang jam 8 hujan, wah pakai payung, pakai jas hujan, kan gitu. Kalau ke masjid ngong adan, hujan, oh enggak, daripada sakit, ada besok lagi gitu kan. Jadi cintanya dipertanyakan. Ada yang mengklasifikasikan gitu ya, tingkatan seorang yang muslim gitu ya. Menurut Ustaz gimana? Jadi yang pertama kan ketika orang itu masuk Islam, malah dia udah jadi muslim namanya. Disebutnya muslimin atau orang yang sudah berislam. Ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah gitu ya, jalan syariatnya, disebutnya mukminin. Nah, terus di atas itu ketika dia sudah amal munkar, sudah akhlak, itu disebut muhsinin gitu ya. Itu menurut saya kategori itu benar nggak maksudnya? Ya nggak apa-apa itu kalau misalkan itu kan ijtihad ya. Ijtihad kan itu. Jadi kalau ijtihad itu sah-sah saja kan. Kalau ijtihad dengan ilmu, salahnya dapat 1 pahala. Kalau misalkan benarnya dapat 2 pahalanya. Misalkan diklasifikasikan seperti itu. Tapi kalau lihat di dalam seseorang, itu keislaman seseorang itu satu kan sebetulnya bukan Islam dulu ya, tapi iman dulu, mukmin dulu. Kalau orang yang beriman, makanya syahadat dulu kan, iman dulu baru sholat. Artinya apa? Mukmin dulu sebelum muslim sebetulnya. Gitu. Ya kalau secara makna ya, bukan pasti kalau ini iman dulu kan, setelah ada iman baru Islam kan gitu. Makanya kalau iman itu adalahnya di hati kan. Kalau Islam itu praktek kan, sholat, syahadat, sholat, zakat itu kan praktek. Gitu. Nah, jadi iman dulu sebetulnya. Ketika kita iman, gitu gini. Kenapa kita ngaji? Karena iman. Percaya bahwa kita wajib, bahwa kita itu ini dan seterusnya gitu. Yang kedua Islam. Islam itu prakteknya, melakukan. Baru ihsan. Ihsan itu ke akhlak. Semua sepakat sih sebetulnya ihsan itu mengacu kepada akhlak. Baik akhlak dohir maupun akhlak batin. Kalau akhlak dohir disebut tetap akhlak kan kita. Akhlak. Kalau akhlak batin disebut tasawuf.
Maka biasanya kan di mata kuliah juga akhlak tasawuf. Nah, kalau akhlak itu ya dohir, kita misalkan ada punten, itu akhlak dohir itu. Kalau batinnya rengkuhnya itu hormat benar-benar punten teh gitu. Kan kita punten teh hanya kadang-kadang punten hungkul, itu akhlak kasar gitu. Gitu ya. Ya boleh saja sih kalau misalkan ada misalnya seperti itu ya kita hargai gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa nggak. Oh, Roma Irama. Kama qala Roma Irama. Ya nggak apa-apa. Gitu, diklasifikasikan itu ijtihadnya, ijtihad. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Wa'bud, beribadahlah kalian rabbaka kepada Tuhan kalian hatta ya'tiyakal yakin. Di sini lihat. Jadi beribadah itu sampai menemukan keyakinan. Gitu. Gini, menemukan keyakinan gini. Yakin enggak sih kita ke Allah? Yakin nggak sih kita sedang menghamba kepada Allah? Apakah hanya ritual? Yakin nggak kita sedang sujud menghamba kepada Allah? Yakin nggak kita ketika menyebutkan Allahu Akbar, kita benar-benar itu menyebutkan Allahu Akbar itu dengan hati, bukan hanya mulut? Yakin nggak kita benar nggak ketika menyebut Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah? Yakin nggak kita benar memuji kepada Allah? Apakah jangan-jangan hanya lisan aja kan? Gitu. Kita udah musinin belum? Gitu. Udah yakin belum? Gitu. Kan kadang-kadang ritual aja kan gitu. Enggak, coba. Sujud itu apa sih sujud itu? Sujud itu kan menghamba ke Allah. Rasa kita menghamba nggak ketika sujud? Ada merasa ajrih di hadapan Allah gitu. Ketika sujud di hadapan Allah gitu. Mohon. Kan kayaknya enggak juga ya gitu. Kebanyakan. Tapi kadang-kadang sekali-kali mah osok lah gitulah. Ya. Kali-kali mah gitu ketika sujud deh. Sampai nangis gitu ya, merasa apa gitu di hadapan Allah, hina gitu, di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah gitu. Kan orang yang sujud itu gitu. Taruhlah misalkan ada raja, dorpong gitu. Sampai nempelkan ketika ada raja. Coba rasanya ketika ada raja, rasa ketika lewat raja. Dululah ke zaman kerajaan, depongnya gitu benar gitu, gimana rasa kita? Ada takut, ketakutan sun salah, ada ajri, hormat, semuanya campur. Nah itu, ada nggak ketika kita sholat di seperti itu? agak jauh kayaknya gitu. Gini aja, kan Nabi itu ya ketika baca Quran lewat ayatnya tentang menerangkan tentang rahmat, dia bahagia, ya Allah berikanlah aku rahmat. Ketika melewati ayat-ayat tentang adab siksa, dia nangis, ya Allah jauhkanlah aku dari adab, jauhkanlah aku dari siksa, jauhkanlah aku dari api neraka gitu. Ketika ada janji-janji Allah, bahagialah gitu. Nah itu namanya sudah yakin namanya. Itu sudah musinin begitu, yang yakin. Jadi ibadah itu sampai yakin. Bukan berarti gini, oh saya kan sudah yakin ke Allah, jadi nggak usah ibadah lagi. Bukan gitu maksudnya. Kan tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Itu kan kata orang, katanya ya, kata yang kepercayaan gitu kan. Kenapa nggak sholat? Saya udah yakin, saya udah sholat nih gitu. Cukup aja dengan yakin. Gitu. Ini ayatnya gitu. Bukan. Yang kedua, yakin di sini adalah sesuatu yang pasti datang ke kita. Apa sesuatu yang pasti? Ajal, mati. Maka jangan berhenti sholat sebelum ajal datang gitu maksudnya. Jadi hatta ya'tiyakal yakin, al yakin di sini sebagian ahli mufassir menyebutkan ajal, maut. Jadi sebelum maut terus. Buktinya apa? Nabi. Buktinya apa? Nabi ketika ibadah lan Di Facebook saya lihat ini ya, karikatur kita ngejar dunia, di belakang kejar maut. Aduh, Kejar-kejar. ya gitu. Iya.
Ya kan para ulama ahli tasawuf itu yang mengatakan gitu. Apapun yang terjadi kamu itu pasti dikejar-kejar dengan ajal. Kamu kan tidak tahu kapan ajal itu datang dan di mana, sedang apa, tidak tahu. Maka Sauri Imam Ghazali tadi menyebutkan kamu kan didodoho ku ajal. Malakul maut itu sudah siap. Tinggal siap ya Allah gitu. Kan kita nggak tahu kapan gitu, nggak tahu. Ajal. Supaya nyangket kan kalau mengikat ke Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya arti daripada Allah Maha Besar sendiri yang lebih paten gitu, lebih panjang itu apa maksudnya? Ginilah, Allah Maha Besar itu dengan kebesaran bahasa maupun secara tafsir. Ya. Kalau secara bahasa kan besar itu artinya kebesarannya bukan besar fisik ya maksudnya. Tetapi kebesaran itu keagungan. Dengan kebesarannya Allah sebab orang yang berbuat dosa menentang Allah, tapi dengan kebesaran Allah tidak pernah diberhentikan oleh Allah nikmatnya. Itu kebesaran Allah. Orang kafir menentang dengan kebesaran Allah tidak pernah dia disiksa, nggak pernah. Nanti kenapa? Ada waktunya nanti. Kita banyak, coba kalau kita bandingkan, kalau ini Allah itu memperlihatkan kita dosa kita yang harus disiksa, kemudian amal ibadah yang harus dipahalakan, itu pasti akan banyak yang seharusnya kita sudah disiksa sebetulnya. Tapi dengan kebesaran Allah, kita enggak. Itu kebesaran Allah. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita siapa yang menggerakkan? Siapa yang bisa menggerakkan kita? Alam ini Allahu Akbar. Makanya kenapa dalam jihad nyebutkan Allahu Akbar kan? Kenapa? Dengan kebesaran Allah walaupun orang muslim sedikit menang wae. Itu kebesaran Allah. Nah di Indonesia lah. Coba-coba jenderal mana yang bisa memperkirakan bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang modern. Kan itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang bisa mengecilkan Allah. Ketika Allah ingin menginginkan A, pasti. Makanya kita tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biadikal khair. Jadi Allah mau memuliakan, memberi kerajaan atau menghinakan, tidak ada yang. Kalau Allah ingin memuliakan, seluruh dunia ingin menghancurkan, tidak bisa. Atau sebaliknya, kalau Allah ingin menghancurkan seluruh dunia, manusia semuanya itu memuliakan, nggak akan mungkin. Itu kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah itu ketika kita bayangkan, ya Allah, saya bisa gerak, kebesaran Allah. Saya bisa mendengar, kebesaran Allah. Ini semuanya kebesaran Allah. Allahu Akbar. Itu. Mau dikoreksi bahasanya. Allahu Akbar itu kalau saya pahami dari kata bahasanya, dialah yang harus disembah. Di langit dan di bumi, yang satu, ya, yang maha besar. Ya, boleh. Allah itu kan satu, Ya. Allah itu yang disembah di langit dan di bumi, itu bukan dia. Ya, Allahu Akbar gitu ya. Itu tadinya Allah itu kan dari ilah itu Tuhan. Karena sudah ada alif lam jadi ma'rifat, artinya Tuhannya hanya satu, yaitu yang dimaksud Allah, gitu. Karena adanya ilah itu kan Tuhan. La ilah. Ilah asalnya Allah itu dari ilah itu Tuhan. Karena udah ada alif lam itu ma'rifat li ta'arif, artinya khusus, hanya satu. Maka di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Hanya kepadamu. Itu di situ hanya gitu. Nah, makanya disebut kenapa maf'ulnya diawalkan iyyaka, enggak na'budu iyyaka. Sebenarnya kan grammarnya ya na'budu iyyaka asalnya, tapi iyyaka na'budu itu dikhususkan hanya kepadamu ya Allah itu tauhidnya. Di situ makna tafsir banyak ya. Salah satunya yang barusan betul memang ketika kita beribadah maka tauhidnya ke sana ya. Hanya ketika misalkan bismillahi dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat. Aku
memohon keberkahan dari nama Allah, itu kan maknanya seperti itu. Ya. Oke, jadi ulang lagi di sini, yakin ini salah satunya adalah ajal, disebut ajal, ya, sampai yakin itu. Yang kedua tadi memaknainya ketika kita ibadah harus yakin ke Allah. Kita sedang apa nih gitu? Kita sedang munajat, kita di hadapan Allah yang memberi segalanya gitu. Makanya di sini sampai sujud ini yang oleh kita dimuliakan, yang oleh kita dimulia-mulia gitu. Sekarang disuruh ke bawah kan, disujudkan. Itu merasa zero di situ. No, tidak ada daya, tidak ada upaya. Makanya kenapa wajar ketika Nabi itu paling senang membaca dzikirnya Nabi itu, paling senang itu la haula wala quwata illa billah. Itu paling senang Nabi itu la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena dia itu benar-benar taslim, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali benar-benar pertolongan. Itu bukan hanya lafaz, tapi udah melekat di hati itu Nabi. Jadi ketika la haula wala quwata illa billah, betul. Makanya kenapa ketika Nabi itu dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian bersembunyi di gua Tsur dengan Abu Bakar, kemudian kelihatanlah kaki-kakinya oleh Abu Bakar. Ya Rasul, kalau dia nengok aja gini, kelihatan. Kata Nabi apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah beserta kita. Dia yakin. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada apa kecuali pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, ya udah. Maka yang mengucapkannya Nabi, yang imannya kuat, ketika menyebutkan la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah berserta kita, artinya akan menolong kita. Tenanglah Abu Bakar. Coba bayangkan kita ketika ada musuh sudah kaget, kita ucapkan itu la tahzan innallaha ma'ana barjing siana gitu. Ya kita mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana, tapi tetap aja keyakinan enggak gitu. Ya datanglah musuhnya gitu. Kenapa? Karena keyakinan ini. Ya ketika Suraqah ketika memegang pedang ke Nabi, kan Nabi sedang tidur itu. Siapa yang mau menolongmu? Allah. Karena yakin menyebutkan Allah, tidak akan la haula wala quwata illa billah. Ketika Allah tidak menghendaki, yang enggak lah, enggak akan luka gitu. Kalau Allah belum menghendaki wafat, ya karena keyakinan, ya Allah, maka gemetarlah. Itu kan keyakinan, gemetarlah jatuh. Sekarang dibalikan, Nabi yang megang. Kalau gitu siapa yang akan menolongmu? Disebutkan Tuhannya satu-satu, Lata, Uja dan seterusnya. Enggak ada. Terakhir, udah masih tetap siapa yang menolong? Ya kecuali engkau baik kepadaku. Ya udah, jangan sekali-kali lagi gitu. Kan gitu Nabi. Ini Suraqah sampai 3 kali kan mau nebas dari belakang gitu kan, tapi Nabi itu memaafkan itu akhlak. Nah itulah tasawuf itu, nabinya hebat. Orang ke musuh aja kan yang membunuh, ya nggak apa, udah ya jangan sekali lagi gitu. Nah, itu akhlaknya akbarnya Nabi itu ya. Maka Masya Allah Karim, itu keyakinan. Ketika sudah yakin, ya udah Masya Allah yakin. Ini untuk masuk yakin ini kan memang kita masih jauh ya, masih jauh. Contoh gini, kan inilah contoh konkret yang tadi. Nabi itu nggak ada khawatir besok itu gimana untuk makan, atau kebutuhan. Kalau ada sisa hari ini, udah sedekahkan aja kan gitu. Itu karena yakin. Kalau gitu, gimana ya kalau besok ada keperluan lain, berarti kan belum yakin gitu. Kalau sudah yakin ya. Makanya maaf sekali, kenapa ada yang menyebutkan ya, ada yang menyebutkan sebagian ustadz sekarang itu kenapa nggak boleh asuransi? Kenapa? Ya seolah-olah tidak yakin ke Allah gitu lah. Dengan logika kita, tapi kan ini ihtiyat, kehati-hatian, kita kan usaha, ini kan, nah itu ya berarti dia pakainya logika kan, bukan iman. Kalau pakainya iman, keyakinan, nggak akan gitu. Gitu. Ya, dar aja gitu.
Kita kan masih makanya logika, bukan keyakinan. Gitu. Atau kalau gitu kita nggak usah nyimpan, beda urusannya. Kan dalam surah Al-Baqarah, ketika kita punya harta, dapat itu dibagi 3. Kita usaha bagi 3 untuk keperluan sehari-hari, untuk sedekah, untuk simpanan. Udah dari awal. Ini untuk kebutuhan sehari-hari ada lebih, sedekahkan lagi gitu. Bukan jadi kesimpan, bukan dari sedekah gitu. Kan sudah ada simpanan mah gitu. Untuk takut ada kekhawatiran ini, misalkan kekhawatiran. Makanya wajar ketika dalam Islam itu tidak boleh tulu zaman, tulu amal. Tulu amal itu banyak angan-angan. Itu ini untuk nyimpen nanti di kulkas 3 hari kemudian dan seterusnya bisa nggak ada. Nah itu berarti keyakinan kita yang kurang. Makanya saya itu suka nyontohkan gini, orang yang sudah tetap gajinya dengan orang yang usaha sendiri gitu, taruhlah dagang lah. Inilah yang mudahnya, orang yang di pabrik dengan orang yang dagang, kira-kira yakinnya lebih yakin siapa? Kenapa? Itu mah bukan yakin. Justru yang dagang, ya Allah, berilah aku gitu. Dan orang yang di pabrik mah itu penting gawe, udah pasti bakal datang. Keyakinan kita itu udah nggak ada ke Allah gitu. Ya Allah berilah rezeki. Dan orang yang di pabrik itu apakah doa ya Allah berikan dari kita emang segajinya segitu. Paling gila ya tasib yang dia minta. Tapi kalau yang tukang dagang pagi hari ya Allah gitu, gus beres alhamdulillah gus, nah, itu lebih hebat. Pabriknya lagi pilot tuh. Lagi pilot. Itu nggak doa ya. Ya mudah-mudahan pilot itu. Nggak bisa nggak doa. Tuh ya. Nah. Ya hebatnya keimanan memang dagang. Dia akan berdoa, dia akan berharap, dia akan semua rojak, semua pasti. Kalau usaha sendiri kan gitu. Ini takut gitu. Oh ya Allah ini minta berharap. Gitu. Taruhlah kita misalkan pengurus sekolah dengan guru. Pasti yang lebih resah kan pengurus sekolah, yang punya sekolah. Siun tuh ayam murid, siun naon ay guru mengajar kalem gitu kan. Yang berharap tuh ya Allah berilah ini gitu, yang punya sekolah gitu. Ya. Makanya bagusnya sih kalau usaha itu yang mengandalkan Allah sih gitu. Ya kita selalu terus berdoa ke Allah tuh gitu. Kalau sudah pasti makan sebetulnya nggak doa juga udah pasti. Udah patokan. Jadi doanya nggak akan benar-benar doa gitu untuk rezeki maksudnya gitu ya. Ya untuk kesehatan beda lagi ya gitu. Nah, Masya Allah ya Karim ya. Ini kan dicontohkan oleh Rasul ya, contohkan oleh Rasul. Salah satunya gini. Dari Aisyah itu ya, karena yakumu minal laili hatta yatafattara qadamahu. Nabi itu sholat malam itu sampai bengkakkan kakinya. Ini contoh yang tadi. Bisi salah paham. Kata tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Beribadahlah kamu sampai merasa yakin. Kalau sudah yakin berhenti, bukan gitu kan? Kenapa? Buktinya Nabi sampai bengkak kakinya. Siapa yang protes? Ya Aisyah gitu. Kata Aisyah, "Kutu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah." Ayat Rasul, kenapa sih gini amat gitu? Kan Rasul gini. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan Allah sudah menjaminmu. Dia maafkan dosa sebelum dan sesudahmu. Misalkan sesudah dilakukan atau sebelum dilakukan sudah dijamin oleh Allah, engkau itu akan dimaafkan oleh Allah dan kamu sudah dijamin surga. Kenapa sampai bengkak gini sih gitu? Ibadahnya gitu. Kan kamu sudah yakin bahwa akan masuk surga. Ini yang diucapkan oleh Nabi apa? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak layak sebagai hamba yang bersyukur? Kenapa ya Rasul? Kalau kita mungkin ngobrol gitu,
Iya, ada nggak orang yang sudah dijamin masuk surga? Belum. Tapi aku sudah dijamin, maka aku syukur kepada Allah. Maka karena syukur harus lebih baik, lebih hebat daripada yang belum dijamin. Coba bayangkan, kalau pemuhajirin sudah dijamin, pemuhajirin udah dijamin surga, udah, kenapa harus ngaji lagi? Nggak nyantai aja gitu. Kenapa harus sholat lagi kan itu? Udah, kita. Tapi Nabi nggak gitu, pemikirannya justru dibalik Nabi itu. Syukur, tandanya syukur. Makanya tadi ketika kita sudah hub ibadahnya, pasti akan merasa ini syukur kepada Allah. Bukan minta, dengan ibadah ini bukan minta lagi, tapi mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Syukur namanya. Itu hub. Hanya niatnya syukur aja gitu. Jangan, udah mau nggak akan kaya dengan ngaji, nggak akan kaya dengan sholat. Saya itu mensyukuri nikmat Allah, makanya saya kan syukur saya bisa dengar, saya mendengarkan pengajian nasihat-nasihat. Saya kan bisa melihat, maka saya lihatkan dengan Quran. Saya lihatkan dengan ustadz. Kalau lihat ustadz kan kata-kata para ulama ketika kita ngaji, fokus itu dalam hadis, fokus ke ustadz, lihat ke ustadz, itu kan berdosa. Tuh Pak Cecep, matakan kun melong ke ustadz gitu. Berdosa. Makanya pan fokus gitu, denger gitu. Fokus. Nah itu, ya Masya Allah ya Karim. Ini abdan syakura ya. Nabi itu syukur. Ibadahnya nggak berhenti Nabi, walaupun sudah dijamin surga. Makanya, maaf, satu ketika ada Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dia ibadah di gunung. Dia ibadah di gunung. Kemudian dan aja namanya setan ya, setan mah sanajan ka wali kumaha ge ngagoda we. Hoi Abdul Qadir, hambaku gitu. Engkau sudah ibadah di sini di gunung 25 tahun, tidak berhenti. Aku sudah ridho kepadamu. Aku sudah sayang kepadamu. Sudah aku jamin kamu surga. Enggak usah lagi ibadah, udah cukup gitu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Dasar iblis dibaledogkeun dilempar. Tapi memang ada dalam satu riwayat, ini dia ibadah di gunung sampai berapa tahun tuh ya, puluhan tahun dalam sejarah itu, puluhan tahun dia ibadah, kemudian kayak ke Syekh Abdul Qadir katanya, "Hei hambaku, kau sudah cukup ibadah. Itu kalau dihitung kamu itu ibadah, itu 200 tahun orang-orang sudah belum tentu bisa. Maka cukuplah engkau ibadah seperti itu. Sekarang silahkan kamu menikmati apa yang kamu inginkan." Dia bilang, "Alhamdulillah, aku sudah bebas." Ke bawah lagi, makan minum bebaslah dia. Kenapa? Tuhan sudah menjanjikan aku sudah cukup ibadah, kan itu tidak pakai ilmu gitu. Kalau sudah punya ilmu, dasar iblis maknya kieu, nabi gitu urun gimana kan gitu. Kan itu ya. Masya Allah ya Karim. Kita juga harus sampai yakin. Ibadah itu harus sampai yakin. Ketika ibadah itu yakin kepada Allah. Ini tuh sedang munajat, sedang apa? Sedang menghamba itulah, sedang menghamba kepada Allah. Bolehlah kita dengan khauf dulu, takut ke Allah teh gitu. Boleh nggak apa-apa. Nanti tingkatkanlah dengan raja, tingkatlah dengan hub, dengan syukur gitu. Ya nggak apa-apa, kita dengan takut dulu. Pas sujud, ya Allah takut disiksa, istighfar, takut ingat dosa-dosa, takut disiksa Allah. Nggak apa-apa. Pertama, jadi ketika kita dzikir atau ketika sujud, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Nggak mungkin saya itu dengan ibadah saya itu masuk surga. Tapi ke neraka nggak mungkin ya Allah, saya nggak akan kuat ya Allah. Nggak apa-apa kita berpikir ketika sholat. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membenahi batin.